Mari kita bersama-sama kita mempersiapkan hidup kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Kita bersama-sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Proses kehidupan
sebagai pelaksana dari kehendak dan ketetapan Tuhan, sampai rancangan Tuhan nyata, tubuh Kristus terbentuk, gereja Tuhan yang siap menyambut kedatangan, gereja Tuhan yang siap untuk menerima kemuliaan dari tempat mati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas kasih dan anugerah yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji dan syukur hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus atas kasih dan anugerahnya yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita sampai saat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita menerima kesempatan dari Tuhan, kita menerima kemuliaan dari Tuhan yang sampai saat ini membawa hidup kita dalam suasana kebersamaan, dalam suasana sukacita, dalam suasana kasih. Kita membangun imamat, menjalani tugas imamat. Dan kalau ini semua terjadi atas kita di tengah-tengah bangsa tercinta yang diberkati Tuhan, tentunya kita harus banyak bersyukur. Sementara di sisi lain kita mendengar, kita menyaksikan, kita melihat betapa dahsyatnya bencana demi bencana terjadi yang mengejutkan, yang mengagetkan. Setiap kota, setiap wilayah, tidak sedikit yang menjadi korban dari baik bencana alam, demikian juga kecelakaan. Yang kesemuanya itu terjadi kalau kita runut pada kebenaran firman Tuhan. Semua sudah disampaikan oleh Tuhan bahwa menjelang akhir zaman, menjelang berakhirnya semua kefasikan, menjelang berakhirnya semua kejahatan yang terjadi di muka bumi ini, maka akan bermunculan peristiwa demi peristiwa yang mendahului kejadian zaman baru itu. Munculnya penyesatan, deru perang terjadi di mana-mana, bangkitnya antar bangsa, antar etnis, antar suku, antar negara untuk saling menantang, saling balas dendam. Ini kalau terjadi hanya personal, manusia, individu, cepat teratasi. Tapi kalau sebuah bangsa, maka tidak mudah mengatasi pertikaian antar bangsa. Dan ternyata benar terus merebak, menjalar kemana-mana peperangan itu. Mereka katakan ini harga diri sebuah bangsa. Kalau berbicara harga diri sebuah bangsa, maka
Ada suatu kekuatan materi, kekuatan fisik, kekuatan militer yang harus dikerahkan. Tentunya korban jiwa, korban manusia, nyawa manusia menjadi taruhan. Ketika itu terjadi, maka akan terjadi krisis pangan. Krisis pangan belum teratasi, menyusul gempa terjadi di mana-mana, badai terjadi di mana-mana. Sehingga benar firman Tuhan katakan, sampai para jenderal, para penguasa yang ada di bumi ini suatu saat bertekuk lutut mengaku bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Amin. Tidak ada yang punya kemampuan dengan materinya, dengan kekuasaannya, dengan hartanya bisa bertahan, bisa selamat dari bencana karena murkanya Tuhan. Dunia terus akan dihantam dengan murkanya Tuhan karena penguasa-penguasa dunia yang semakin congkak, semakin sombong, semakin pongah. Juga tahu negara-negara besar dengan zona nyaman yang begitu dahsyat, dalam waktu 12 jam direndam. Dubai itu negara kaya raya. Saudara lihat sendiri kan situasinya menjadi seperti apa. Saya katakan beberapa minggu lalu, sekarang sampah itu bukan daun-daunan, bukan plastik. Mobil kendaraan mewah jadi sampah, diangkut oleh air, dibawa, dibuang ke laut. Ini belum, nanti ketika genap waktunya, histori kegenapan kitab Wahyu digenapi sesuai dengan timernya Tuhan. Tidak ada penguasa yang bisa berdiri dengan tegak dengan lututnya sendiri. Firman, satu titik, satu iota pun tidak ada yang terlewatkan. Semua yang tertulis ini digenapi oleh Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu betapa pentingnya kita ini memiliki kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual ini tentunya akan membentuk, membangun, membangkitkan, menampilkan sosok gereja Tuhan pada akhir zaman. Kecerdasan spiritual dipercayakan pada sosok kaki dian emas, yaitu menggambarkan kondisi gereja, organisme tubuh Kristus pada akhir zaman, yang berdiri tegak oleh karena kekuatan korban Kristus, berdiri tegak oleh karena kekuatan yang bersumber dari salib. Saudara, pada akhir zaman ini banyak orang menghabiskan hartanya untuk masuk neraka. Pada akhir zaman ini banyak orang membayar harga mahal untuk sebuah kebinasaan. Banyak manusia dengan uangnya, dengan materinya menjadi berdosa. Upah dosa itu maut, maut binasa. Betul? Di sisi lain, manusia semakin sedikit memanfaatkan uangnya untuk beribadah.
memanfaatkan uangnya untuk memuliakan Tuhan, memanfaatkan uangnya untuk membangun komunitas gereja organisme tubuh Kristus. Manusia akhir zaman cenderung membangun Sodom dan Gomora. Lebih dasar dari itu dengan uangnya. Pengajaran salib itu kebodohan bagi yang akan binasa. Sehingga banyak kalau ada umat, kalau ada bantuan berkorban habis-habisan untuk mengadakan seminar KKR, talk show, doa puasa, pokok yang berbau komunitas, yang berbicara tentang kerajaan surga, berbicara tentang kehidupan sesuai aturan firman, itu dikatakan pemborosan. Sementara banyak manusia berfoya-foya untuk kepuasan nafsunya, untuk kepuasan perutnya, untuk kepuasan hidupnya, matanya, bukan suatu pemborosan. Kemana manusia akan berjalan? Ketika dikatakan hidup itu pilihan, ini sudah pilihanku, silakan. Kerajaan surga tidak pernah memaksakan manusia masuk ke sana. Sebab jalannya jalan salib. Pengajaran salib tidak perlu diperdebatkan. Pengajaran salib tidak perlu didiskusikan panjang menjadi perdebatan yang alot. Percaya turun, tidak percaya tinggal. Memang banyak yang dipilih, tidak. Yang dipilih sedikit, yang dipanggil banyak, yang daftar banyak, tetapi yang dipilih sangat sedikit. Siapa? Mereka-mereka yang bersekutu dengan pengajaran salib. Mereka-mereka yang setia. Nanti kita siapkan Kisah Rasul pasal pertama ayat 7 8. Ini berulang-ulang beberapa hari secara beruntun, secara berantai juga saya sampaikan di suatu tempat. Sampai tadi malam dalam suatu pertemuan akbar, saya melihat itu mungkin bukan ribuan lagi yang hadir. Di alam apa itu, tapi kenyataannya saya merasakan. Saudara, saatnya bagaimana kita mempersiapkan diri untuk diperlengkapi oleh Tuhan. Kisah Rasul pasal 1 ayat 7 dan 8. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ya, terus Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. saudara, sekarang banyak pimpinan umat, banyak pimpinan gereja, banyak pimpinan komunitas mencari tahu kapan Tuhan datang. Pengen tahu waktunya.
pengen tahu tahun berapa, bulan apa, minggu keberapa, hari apa, tanggal berapa, jam berapa, detik keberapa. Mungkin sampai sedetail-detailnya begitu. Dari awal Tuhan sudah sampaikan kepada para murid, kau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yang perlu kita pahami sekarang, sudahkah kita ini siap menerima kepercayaan Logos itu sehingga kita menjadi saksi dalam kapasitas kita sebagai tiang-tiang pintu kemah. Kita sebagai tiang-tiang pintu kemah bait suci yang sudah disalib oleh kuasa ilahi, yang berdiri dengan kekuatan korban Kristus, melandaskan hidup ini, tahbisan ini pada kekuatan salib, mempercayakan seluruh hidup kita pada kekuatan salib. Ini ajaran baku, pengajaran salib. Basa Jawane, nek imanmu durung maton, ngadegmu durung jejeg, lingguhmu durung tetep, arep gayuh apa wae angel. Mau menggapai apapun juga sulit. Karena apa? Yang menjadi penghalang itu bukan relasimu, yang menjadi penghalang bukan orang lain, yang menjadi penghalang bukan tetanggamu, yang menjadi penghalang bukan suamimu, bukan istrimu, bukan anakmu. Yang menutup pintu kemuliaan itu adalah perasaanmu sendiri. Pikiranmu sendiri, daya khayalmu sendiri. Kapan kita menerima kuasa itu? Kapan kita menerima otoritas dari Tuhan itu? Sehingga pneuma itu nyata menyalut tiang-tiang pintu kemah, dan pintu kemah satu dengan yang lain, tiang-tiang pintu kemah itu terkait dengan emas. Untuk apa ketika saudara hidup dalam pengurapan roh? Banyak orang minta pengurapan roh, tapi setelah hidup merasakan pengurapan roh, katanya begitu, tetapi realisasi hidupnya tidak sesuai dengan keinginan roh. Saya pakai istilah kemeroh. Kemerohnya apa? Bahasa roh. Tapi dalam aplikasinya justru yang keluar adalah roh perpecahan. Itu kemeroh. Ke gereja beribadah tetapi suka dipecah belah, bahkan menjadi alat pemecah belah. Mungkinkah ada Roh Kudus kerjanya memecah belah? Begini tidak usah didiskusikan sana sini, sudah ada pakemnya. Apa pakemnya? Yuk buah-buah roh itu apa?
Ya jalani itu. Itu bukan perintah manusia, itu perintah kerajaan. Artinya, ketika kita ini hidup di dalam otoritas Logos, kita ini hidup dalam otoritas pengurapan Roh Kudus, maka yang keluar itu jelas buah-buah roh. Makanya belajar firman, berteologi, belajar ilmu tentang ketuhanan, tentang theos dan logos, itu perlu betul-betul kita betul-betul membuka pikiran, membuka hati, jiwa, pikiran, betul-betul dibuka. Ini Tuhan kondisiku. Setelah begitu baru siap diubahkan, siap dibaharui. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru datang. Tapi nek sing gundeli sing lama, tabiat lamamu menjadi kebanggaanmu. Ojo ngomong Roh Kudus dhisik. Nanti malah dipermalukan Tuhan, diguyu karo setan. Lah apa? Lah jarine penuh Roh Kudus kok. Perkataannya, sikapnya, langkahnya tidak sesuai dengan aturan baku. Galatia pasal 5. Ini tidak bisa ditawar-tawar. Ini bukan aturannya pendeta. Oh, pendeta kan juga harus menjalani begini. Galatia pasal 5. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. jadi ketika kita ini hidup menurut roh, maka kita tidak menuruti keinginan daging. Terus Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan Kan keinginan jelas. roh berlawanan. ini pengajaran baku. Keinginan roh, aturan kerajaan surga, aturan pneuma itu berlawanan, bertentangan dengan keinginan daging. Terus Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. ya terus Tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. terus Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, ya kecemaran, terus hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. ya Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. ya baik pintu kemah, baik tiang-tiang pintu kemah dan tiang-tiang pintu tirai, semua harus disalut emas. Apa makna dari penyalutan emas atas tiang pintu tirai dan tiang pintu kemah? Hidup dikuasai oleh pneuma, hidup dikuasai oleh roh, hidup dikuasai oleh logos. Ketika kita hidup dikuasai oleh logos, maka segala sesuatu yang sudah tertulis, yaitu menyangkut perbuatan daging, itu harus dibuang, harus ditinggalkan. Ini hidup di dalam logos, hidup di dalam Kristus, itu sedemikian. Maka jangan ada yang punya kebanggaan diri ketika saudara itu seakan kok
wah dadi lelaki menangan. Melirik ngono tok wae langsung istri wis terkencing-kencing, seneng. Terus ketika suami rodok kereng, terus anggota keluarga ngeter-ter, nggak bisa ngapa-ngapa. Terus posisi istrimu itu apa? Budak atau tubuh? Sementara suami istri itu antara kepala dan tubuh. Sudah bayangkan ketika suami dalam posisi seperti ini, nek kue adus itu ndase dhisik, ndas tok sing tok dusi, apa tubuh juga tok mandikan. Kita suami jujur, kita mandi seluruh tubuh kita mandikan. Amin. Lah nek kita ini punya pengertian, punya pemahaman yang luhur bahwa suami istri ibarat tubuh dan kepala. Pantaskah seorang suami bersikap kasar kepada seorang istri? Kecuali garangan, kecuali berang-berang, kecuali wergul, kecuali luwak, belajar dan sak tonggo-tonggone kabeh. Itu perbuatan daging, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan. Nah, coba kalau meditasi, meditate, merenungkan logos itu, coba ketika hal-hal tersebut terselip dalam hidupmu secara personal, orang terlampau gampang menghakimi orang lain, terlalu gampang nyatu wong liya, terlalu gampang menilai orang lain. Coba mari kita menjadi pribadi-pribadi pelaksana ketetapan Tuhan yang saatnya saudara dipercaya menjadi saksi mengalirkan aliran-aliran kasih agape itu dari kerajaan surga. Ketika saudara sibuk mengalirkan kekuatan kasih, saudara lambat laun saudara akan meninggalkan kejahatan itu dan menjadi manusia yang sempurna di dalam Kristus. Sebab kalau ada bagian dari perbuatan daging tadi, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, terus kalau di dalam kerajaan surga awake dhewe ganti tompo itu lebih saleh ngendi? Apa nunggu neng jowo ngono? Enggak. Hanya ada dua tempat, kerajaan maut dan kerajaan surga. Tidak ada tempat antri. Saudara, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Terus, Kalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. amin. Saudara, ada kekuatan kasih agape. Kekuatan agape ini kekuatan dari surga, di mana antara hati, jiwa, akal budi, dan seluruh kekuatan hidup kita itu dikuasai oleh logos. Ketika hidup kita dikuasai logos sepenuhnya, kita mendapatkan kekuatan ekstra untuk memancarkan kekuatan kasih, untuk memancarkan suasana sukacita,
Saudara, suasana sukacita itu harus tercipta dalam kondisi situasi apapun. Apakah itu mudah? Tidak mudah. Maka kita perlu kekuatan yang ekstra dari firman, dari kerajaan Allah. Bagaimana mungkin sudah bisa sukacita ketika situasinya tidak memungkinkan? Bagaimana sudah bisa happy sementara kondisi yang tidak memungkinkan happy? Tetapi kekuatan Roh Kudus, kekuatan pneuma yang supralogis itu. Apa itu supralogis? Sesuatu yang secara logika itu gak masuk akal. Saudara, kalau dikerjakan oleh Roh Kudus, itu sesuatu yang tidak masuk akal. Saudara mau ngakali Tuhan gak iso. Bagaimana caranya saudara menaklukkan banyak orang? Sulit kan? Tapi bagi Tuhan itu mudah. Untuk Tuhan mengguncang dunia ini sehingga raja-raja, para jenderal bertekuk lutut gemetar di hadapan Tuhan, itu gampang. Alkitab sudah menuliskan ada waktunya itu, ada masanya akan terjadi seperti itu. Dan ini berada di dalam bagian saudara untuk menjadi pelaksana dari kekuatan kasih yang harus saudara alirkan terus menerus. Jadi berapapun materi, berapapun harta benda, berapapun perusahaan yang saudara pimpin, ketika saudara tidak hidup di dalam pengurapan roh, saudara tidak hidup di dalam kekuatan kasih, saudara tidak mampu mengelola dengan baik. Kekuatan kasih itu muncul ketika saudara belajar setia. Saudara, setia pada janji Tuhan ini penting. Kesetiaan pada janji Tuhan ini menentukan. Adakah saudara ini cakap menerima mahkota kemuliaan itu, menerima tahapan-tahapan kemuliaan itu, atau saudara menjadi pribadi yang tidak setia? Hampir di ujung kemuliaan justru sudah tidak punya kemampuan lagi untuk setia. Jadi kalau kita ditanya kapan kuasa itu dipercayakan pada kita, sehingga kita berbuah-buah sebagaimana firman Tuhan katakan, ketika kita setia pada janji Tuhan, disitulah kuasa Tuhan mengalir terus membawa saudara, menuntut saudara pada tahapan-tahapan kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan. Kuasa Roh Kudus itu, curahan Roh Kudus itu, curahan kasih-Nya itu, dalam keheningan, dalam kesunyian, saudara merasakan hadirnya lawatan kasih Tuhan itu. Dalam kesunyian, dalam meditasi, dalam sembah itu, saudara merasakan hadirnya kasih Kristus itu. Si saudara bisa mensyukuri karya Tuhan dalam hidup saudara setiap saat. Kalau saudara selalu meresponi apa yang dikerjakan Tuhan di dalam hidup saudara, maka
betapa dahsyatnya Tuhan itu semakin melimpah-limpahkan roh kasih karunia itu dalam hidup saudara. Saat sendiri di dalam sunyi, entah itu malam, entah dini hari, entah siang hari, seakan dalam kesunyian ada sesuatu yang saudara rasakan. Kenapa hidup ini hampa? Kenapa hidup ini seakan kering? Kenapa hidup ini seakan membosankan, jenuh? Saudara dalam kesunyian, ketika saudara dalam kesunyian batin, jangan mengharapkan sesuatu. Dalam kesunyian batin yang saudara perlukan adalah dekat dengan Tuhan. Sebab ketika kesunyian batinmu terbentuk, tercipta, disitulah saudara bisa menangkap suara Tuhan yang lembut itu. Dan saudara bisa koreksi diri, sejauh mana aku berjalan, apa yang aku kerjakan selama ini untuk Tuhan, apa yang selama ini aku kerjakan untuk menyenangkan Tuhan. Apakah kecintaanmu dengan Tuhan itu masih? Apakah kesetiaanmu dengan salib itu masih membara? Apakah kesetiaanmu dengan Tuhan itu masih hidup? Apakah kesetiaanmu dengan Tuhan di puncak kejenuhanmu itu masih tersisa? Kenapa saya katakan masih tersisa? Ketika seseorang berada dalam titik kejenuhan, dalam kegundahan, disitulah kekuatan kasih akan Tuhan mulai pudar. Disitulah kekuatan kasih umat kepada Tuhan mulai luntur. Sudah tidak mengerti lagi apa yang harus dikerjakan untuk Tuhan. Maka kita harus membangun hidup ini, membangun hati, membangun jiwa, membangun pikiran ini untuk hadirnya pengurapan roh itu di tengah-tengah kita. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini.
saudara tidak pernah menangkap apa yang dikerjakan Tuhan, apapun itu yang terjadi, ketika saudara merasakan ini menyusahkan, hidup ini melelahkan, hidup ini menyesakkan, kondisi ini membuat aku perih, membuat aku pahit, membuat aku kecewa, berarti saudara belum bisa menangkap apa yang dikerjakan Tuhan di balik peristiwa-peristiwa yang membuat saudara pedih. Ketika saudara bisa menangkap bahwa semua peristiwa yang menjadikan hatimu perih, pedih, tersayat-sayat itu tidak lepas dari perhatian Tuhan. Ketika saudara bisa menangkap terlalu ajaib kasih Tuhan, ketika saudara ngerti bahwa saat itu Tuhan sedang mendidik mental saudara, ketika saudara paham bahwa saat itu spiritualitas saudara sedang dimurnikan oleh Tuhan, sedang ditambah-tambahkan oleh Tuhan, ada kekuatan yang ekstra untuk saudara menghadapi penderitaan, dan saudara sedang menilai Tuhan buruk, maka terlalu jauh kita dari pandangan Tuhan. Kita sedang dilatih oleh Tuhan untuk memiliki mental, memiliki pribadi Kristus, memiliki pikiran yang cerdas, bahwa kemuliaan yang dahsyat, kemenangan yang dahsyat itu hanya terbentuk, tercipta lewat penderitaan salib. Saudara akan menjadi pribadi yang sakti bukan ketika saudara mampu melewati api dan tidak hangus, dibacok gak mempan, itu bukan sakti. Kesaktian saudara ketika sudah memakai kostum kerajaan Allah, dan itu saudara kenakan setiap saat, kostum matahari, bulan, dan bintang yang menggambarkan kekuatan kasih Bapa, kekuatan pengurapan Roh Kudus, kekuatan pengajaran firman. Kekuatan salib itu sepenuhnya menjadi bagian hidup saudara. Itulah kesaktian. Ketika sudah bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi, dan seluruh hidupmu, dan sudah bisa mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu bagian kesaktian dari gereja, organisme tubuh Kristus. Tidak ada kegerakan yang dahsyat di bumi ini selain kegerakan pembangunan gereja, organisme tubuh Kristus yang memancarkan kasih Kristus secara murni. Banyak kegerakan demi kegerakan akhirnya lenyap, berhenti di tengah jalan, lenyap, berhenti di tengah jalan, lenyap, putus di tengah jalan. Tapi kegerakan pembangunan tubuh Kristus tidak akan putus di tengah jalan. Kegerakan pembangunan tubuh Kristus akan dikerjakan oleh pribadi-pribadi yang setia pada janji Tuhan. Sebab itu kekuatan kasih
yang muncul dari buah-buah roh. Itu yang akan membawa hidup saudara mendapat kemuliaan yang sempurna. Mazmur pasal yang pertama. Saya banyak ditanya orang, apa rahasia kebahagiaan hidup pada akhir zaman? Dari berbagai tempat bertanya-tanya. Ada yang bilang, pastor, rahasia kebahagiaan hidup itu seperti apa? Rahasia kebahagiaan keluarga itu seperti apa? Rahasia kebahagiaan nikah itu seperti apa? Mulai ayat pertama, Mazmur pasal pertama. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, terus? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan Terus? yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Ya, terus? Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Berbahagia, rahayu. Berbahagia, rahayu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya selamat, sejahtera, jauh dari musibah atau jauh dari kekurangan. Jadi orang berbahagia itu kalau jauh dari musibah, jauh dari kekurangan, hidupnya sejahtera, hidupnya selamat dari musibah. Kriterianya orang yang berbahagia ternyata beda dengan konsep kebahagiaan menurut manusia yang ada di dunia pada umumnya. Banyak orang punya prediksi, punya anggapan, punya asumsi bahwa materi itu sumber kebahagiaan. Ternyata tidak. Banyak orang yang sudah menumpuk harta bermiliar, bertriliun, bahkan lebih dari itu, tetapi tidak mendapat kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan yang dimaksud oleh Tuhan adalah kebahagiaan yang kita ini selamat, kita terlindung dalam seluruh aktivitas hidup kita dilindungi Tuhan. Yang kesukaannya adalah firman, kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan merenungkan firman itu siang dan malam. Kehidupan orang yang berbahagia karena logos, karena firman Tuhan, siang dan malam tidak lupa firman itu. Ketika siang dan malam kita selalu ingat janji Tuhan, berarti hidup ini dipenuhi dengan kemuliaan. Firman itu untuk sekarang, kemudian, dan yang akan datang sampai kekal. Janji Tuhan itu untuk sekarang, untuk hidup kita sekarang, dan yang akan datang. Jadi jangan anggap janji Tuhan itu untuk besok saja, untuk nanti-nanti, untuk kehidupan yang kekal. Jelas janji Tuhan sempurna untuk saudara.
sedang kita hidup sekarang, Tuhan juga menjanjikan ketika kita ini setia, maka kita mendapatkan kebahagiaan. Berbicara kesetiaan, seberapa manusia yang sekarang bisa setia? Pemazmur sejak masa kecil, sejak masa remaja, hidupnya sudah terbentuk, terukir, direnda oleh Tuhan lewat lingkungannya menjadi pribadi yang setia. Kalau berbicara kesetiaan, seringkali generasi akhir zaman itu menjadi tumpul. Diajak belajar setia, dididik setia, akhirnya pengajaran itu dikesampingkan. Dipercaya sebuah tanggung jawab, jadi membentuk mental, spiritual. Itu dari lingkungan. Dari lingkungan kecil, keluarga, bagaimana mendisiplin anak, itu mental. Naruh barang, naruh bukunya harus pada tempatnya, selalu pada tempatnya. Itu didikan mental. Kalau tidak bisa mengatur barang-barangnya sendiri sesuai dengan aturan baku dalam keluarga itu, nanti di luar, di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat juga tidak bisa mengatur dirinya sendiri, tidak bisa menempatkan diri, mentalnya tidak terbentuk dengan baik. Kalau mentalnya tidak terbentuk dengan baik, maka di mana-mana dibully orang, bahkan setiap apa yang dikerjakannya itu mempermalukan dirinya sendiri. Ketika sudah punya anak bersikap seperti itu, apa yang dikerjakan selalu mempermalukan dirinya sendiri. Saudara sebagai anggota keluarga kan ikut juga. Berbicara kesetiaan itu bicara soal pendirian. Setia itu berpegang teguh, setia tetap teguh hati, setia itu berpegang teguh pada pendirian. Pendirian apa? Kita berbicara setia kepada janji Tuhan, berarti ketika kita setia dengan janji Tuhan, maka kita punya pendirian yang teguh terhadap kebenaran firman Tuhan. Jangan dibalik, ketika firman disampaikan, firman sebagai bahan untuk membangun hidupmu, memperkokoh hidupmu mental. Tapi aku punya prinsip seperti ini. Prinsipnya bukan prinsip kebenaran firman. Kasihan. Orang tua itu mendidik itu tujuannya apa? Supaya generasi muda itu memiliki kekuatan yang ekstra menghadapi kesulitan global. Merenungkan firman itu siang malam. Ketika kita bisa merenungkan firman itu siang malam, maka itu dari hari ke sehari semakin cakap. Di tengah-tengah keluarga juga begitu, semakin cakap, mengerti tugasnya sudah set. Tapi coba andai kata sudah punya anak, anakmu gak ngerti, ora tanggap apa yang dikerjakan. Anak dulu itu orang tua baru ngelirik begitu, wah sudah, durung ngomong itu. Orang dulu itu orang tua itu tidak perlu banyak ngomong.
dilirik tok itu anak dulu, sudah langsung tanggap. Kenapa anak akhir zaman orang tua sudah ngomong bolak-balik tetap tidak mau taat untuk mengerjakan tugas itu? Sudah sembayang nih, pikirkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Ketika kondisimu seperti itu, berpikirlah ketika saudara sebagai orang tua dan saatnya punya anak, mau tok jadikan apa anak? Munculnya kekerasan dalam rumah tangga itu karena persoalan-persoalan kemalasan. Pasangan nikah yang malas akhirnya saling tuduh, saling serang, dan anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam persaingan global ke depan, kalau saudara tidak teguh, kalau saudara tidak setia, tidak punya pendirian yang kuat terhadap kebenaran firman Tuhan, gempuran, semburan dari nabi-nabi palsu yang berseliweran di media sosial itu akan semakin membuyarkan pikiran gereja Tuhan pada akhir zaman, sehingga akan berkesimpulan mana yang benar. Ini kata orang hebat tapi kok ngomongnya ini, ini orang hebat ngomongnya ini, sampai persoalan korban, sampai persoalan persembahan dikupas banyak di media sosial. Sayangnya yang ngupas adalah pemberontak kebenaran, yang tidak ngerti etika. Bahkan banyak orang yang tidak ngerti apa-apa berusaha ngupas tentang firman Tuhan. Bahkan di luar orang seiman ngupas firman Tuhan ya ora gathro. Amin. Tidak akan gathro. Karena itu jurusannya. Kita punya standar yang Tuhan tetapkan untuk mengupas, untuk mengkaji kebenaran firman ini. Ini apokalipsis tidak bisa ditafsir sembarangan begitu, tidak bisa menurut perasaanku. Makanya kalau khotbah saya tidak mau bilang menurut saya, yang saya sampaikan firman. Jadi suatu saat para teolog tidak boleh nyampaikan seminar, nyampaikan menurut saya. Jangan, berarti dukung Tuhan. Sampaikan aja firman Tuhan, pasti sudah diberkati Tuhan. Amin. Kalau menurut saya, wah tidak bisa. Pewahyuan itu bukan menurut manusia, tetapi dari Tuhan dipercayakan kepada manusia. Saudara, kembali ke Pemazmur. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita bisa bayangin, siang dan malam dia tidak lepas dari firman. Ingatannya terhadap firman itu luar biasa. Ini cerdas. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi orang yang kesukanya Taurat Tuhan itu, dia ngerti posisinya. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita menerima pengajaran firman itu adalah posisi yang strategis. Ibarat pohon, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Posisi strategis. Ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, itu adalah posisi strategis. Posisi di tepi
tepi aliran air. Dikatakan yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja dibuatnya berhasil. Karena apa? Dia posisinya di tepi aliran air. Orang yang setia itu bisa menempatkan diri. Amin. Setia dengan keluarga, saudara bisa menempatkan diri. Oh, aku seorang ayah. Apa tanggung jawabnya ayah? Ada di situ, firman Tuhan jelaskan. Posisi sebagai istri, maka dia bisa ngerti, paham. Oh, aku harus menempatkan diri sebagai istri tengah-tengah keluarga. Posisi sebagai orang tua yang ngerti, menghasilkan buah. Daunnya tidak pernah layu. Sampai akhirnya Tuhan mengenal jalan orang benar. Kesetiaan itu akan membawa hidupmu dalam kebenaran yang sempurna. Kesetiaan itu tidak sebatas mencukupi hidup kita selama berkarya di bumi, tetapi kesetiaan itu akhirnya membawa hidupmu semakin dikenal oleh Tuhan. Ketika hidupmu dikenal oleh Tuhan, kebenaran logos itu menjadi sempurna di dalam hidupmu. Ketika kebenaran logos itu menjadi sempurna dalam hidupmu, maka sempurnalah karya Tuhan atas hidupmu. Dan saudara menjadi bagian imam-imam yang rajani, yang sangat diberkati oleh Tuhan. Jadilah pribadi-pribadi yang setia, dan semuanya itu karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.